sharing kepada kalian semua bagaimana pengalamanku operasi usus buntu pada saat pandemi sekarang ini. Nah, begini kawan-kawan semuanya. Aku ini operasi pada tanggal 14 Mei 2020. Tetapi aku itu udah masuk rumah sakit pada tanggal 12 Mei 2020. Dikarenakan kenapa bisa telat 2 hari jadwal operasiku, karena dokter yang menangani aku pada waktu operasi itu sedang ada kegiatan di polikliniknya. Sebelum itu aku ingin ceritakan awal mula kenapa sih kok aku bisa menderita usus buntu gitu ya. Begini ceritanya. Jadi pada waktu aku SMP, aku itu jarang banget buat memakan atau mengkonsumsi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun air putih. Karena pada saat waktu aku SMP, aku itu sibuk banget buat kegiatan di luar rumah. Jadi makanku itu nggak kekontrol dan akhirnya aku jadi terkena konstipasi hingga aku SMA. Nah, di sini mulai cerita atau drama aku dapet usus buntu itu. Aku di deteksi mendapatkan usus buntu itu. Deteksi. Apa sih ya namanya? Lupa gue. Nah, begini. Karena aku udah lama menderita konstipasi itu, waktu SMA kelas 2, aku itu rasa yang aku pernah rasakan, aduh jadi nganu deh, jadi lebay gitu, maaf ya. Itu tuh awal mulanya tuh rasa sakit usus buntu yang aku rasain pertama kali aku rasakan itu sakitnya itu di bagian lambung. Nah, aku kira itu tuh aku sakit mah, tetapi sebenarnya aku nggak ada sama sekali sakit mah sebelumnya. Ya udahlah, mungkin malah itu ya akhirnya aku minum obat mah. Tetapi setelah aku minum obat mah itu tuh sama sekali nggak ada efek samping, maksudnya nggak ada kemajuan, maksudnya bukannya lebih membaik tetapi sakitnya malah menjalar-jalar gitu dari lambung. Sakitnya itu berubah menjadi turun ke bawah sedikit bagian kiri, lalu jalan ke perut bagian kanan bawah akhirnya. Nah, gara-gara itu juga aku nggak bisa makan sama sekali, nggak bisa minum sama sekali. Setiap ada makanan atau minuman masuk ke mulutku, akhirnya aku muntahin lagi. Nah, akhirnya orang tuaku bawa aku ke rumah sakit terdekat. Nah, aku langsung dimasukin UGD pada waktu itu. Nah, habis aku dimasukin UGD, diperiksa, lalu aku desain buat di USG. Bener, aku ada radang usus buntu, tetapi belum parah banget. Jadi pada waktu SMA kelas 2 itu, orang tuaku itu memutuskan untuk membawaku pulang dan akhirnya aku dikasih pengobatan tradisional. Selama pengobatan tradisional itu emang ada efek sampingnya. Aku jadi lebih sehat, aku bisa beraktivitas seperti biasanya. Tetapi tahun berikutnya, entah aku yang tidak bisa menjaga pola makanku atau bagaimana, pengobatan tradisional itu sama sekali nggak ada mandi-mandinya atau nggak manjur lah istilahnya gitu ya. Nah, habis itu sakitnya tuh sama setiap tahun tuh selalu kumat gitu, tapi nggak seperti awal mula aku sakit usus buntu itu gitu loh, cuma nyeri-nyeri doang di bagian perut bagian kanan bawah, berulang terus. Nah, akhirnya ada ketakutan dong, otomatis takutnya tuh usus buntunya itu jadi meradang lebih parah. Akhirnya pada tahun 2020 aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan melakukan operasi itu. Nah, di sini aku juga mau cerita sedikit. Sebenarnya aku itu pasien BPJS di rumah sakit yang aku lakukan, yang aku datangi buat melakukan operasi buntu maksudku. Nah, sebenarnya sebelum datang ke rumah sakit yang aku lakukan buat aku operasi usus buntu,
Sebelumnya aku datang ke rumah sakit terdekat, tetapi rumah sakit terdekat di daerahku itu tuh rumah sakit swasta. Di pagi hari jam 5 subuh itu aku datang ke IGD-nya rumah sakit swasta tersebut, tetapi rumah sakit tersebut menolak karena pertama, karena keadaan COVID, kedua, karena aku itu pasien BPJS. Di rumah sakit itu tuh nggak nerima sama sekali. Dan akhirnya suster-suster yang ada di daerah sana itu suster-suster yang ada di rumah sakit swasta itu nyaranin aku buat pergi ke rumah sakit negeri di daerah tempat aku tinggal. Nah, akhirnya aku langsung ke tempat rumah sakit itu, rumah sakit negeri yang ada di daerah tempat aku tinggal. Lalu aku datang ke IGD-nya langsung. Sebelum aku masuk IGD-nya, aku dicenit pakai pistol. Maksudnya dicek temperaturnya yang pakai bentuk pistol itu, kalian tahu kan ya? Nah, aku langsung diperbolehkan langsung masuk UGD-nya langsung. UGD atau IGD ya, aku lupa. Langsung aku masuk ke sana, aku tiduran, rebahan gitu ya. Lalu diwawancarai sama susternya sambil dipasangkan infus. Lalu habis itu ada dokter IGD atau dokter penjaganya datang buat memeriksa aku. Yuk. Terus aku cerita sebenarnya aku udah pernah berobat di sini sebelumnya, tapi yaitu orang tua mengusulkan untuk pengobatan tradisional. Terus si dokternya tanya, emang sakit apa mbak? Gitu. Aku jawab, aku sakit usus buntu mbak, waktu 5 tahun yang lalu. Tanpa banyak tanya, dokter yang jaga di UGD atau IGD sih, lupa aku. Itu bilang, mbak nginep ya, nggak apa-apa kan? Eh, Insya Allah ini lebih baik dioperasi. Nah, akhirnya aku menurut saja guys, kawan-kawan. Soalnya daripada tiap tahun itu kumat-kumatan, yaitu mending diambil kan ya daripada tambah parah sakitnya. Terus sebelum aku dirujuk ke Bangsal dari IGD itu atau UGD, aku ke aku itu langsung ke tempat bagian ronsen paru-paru. Soalnya jelas dong, pasti aku ini bakal dioperasi. Akhirnya aku langsung menuju ke tempat ronsen. Lalu aku ke tempat bangsal, aku menginap. Begitu. Nah, habis itu aku nunggu waktu sampai jam 12 apa setengah satu ya buat di USG ulang, buat dicari tahu apa sih yang sakit di perutku gitu. Sambil nunggu waktu, kebetulan juga aku belum makan ya, aku kiranya hari itu juga aku operasi, ternyata enggak ya. Harus dicek up dulu ya. Nah itu akhirnya aku di USG jam setengah satu, dan bayangin aku USG itu tuh aku disuruh puasa, kawan-kawan, gengs, guys, aku puasa. Jadi aku nggak makan sama sekali itu dari pagi itu sampai jam 3 sore kalau nggak salah ya, aku nggak makan sama sekali. Dan karena itu juga, yaitu dokter radiologinya tuh gimana ya, aku juga nggak paham ya. Biasanya kalau di USG nggak masalah ya kalau misalnya perutnya nggak kosong, ini harus kosong. Soalnya buat menemukan penyakitku tuh sulit banget, sampai dicari selama setengah jam baru ketemu sus buntunya tuh di mana gitu. Ya udah, aku kembali lagi. Terus aku menunggu jadwal operasiku, sekalian orang tua aku mengurus mengurus surat-surat BPJS ku. Mengurus surat-surat BPJS ku maksudnya. Nah, begitu. Sambil diurus, aku dapat kelas 2 BPJS-nya. Dan kebetulan di ruanganku itu kelas 3 sama kelas 2 itu jadi satu ruangannya. Aku nunggu jadwalku, harusnya hari Rabu, kan aku masuk tanggal 12 Mei hari Selasa ya. Harusnya itu aku operasi plastik itu. Operasi plastik terus kenapa sih nih? Operasi usus buntu dijadwalkannya harusnya tanggal 13, tapi ada acara di poliklinik ahli bedahnya, jadi diundur pada tanggal 14 Mei 2020. Nah, di sini nih waktu dimana aku merasakan grogi, deg-degan, ya seperti itulah.
Nah, aku dijadwalkan tanggal 14 Mei 2020. Waktu aku memasuki ruang operasi itu jam 10 pagi. Karena giliranku memang jam 10 pagi. Lalu aku menuju ke ruangan operasi tersebut. Dan sebelum itu, yaitu aku melakukan puasa dulu sebelumnya 6 jam. 6 jam bukan dari malamnya hingga paginya itu aku puasa. Lalu aku melakukan operasi. Ketika aku masuk ruang operasi, ya pas posisi mau menuju ruang operasinya gitu, itu dokter anestesinya kan yang nganter, yang bawa troli tempat tidurku, itu menceritakan prosedurnya. Ya sebenarnya enggak sih, ditanya-tanyain dulu awalnya, Mbak gimana perasaannya, takut tidak? Karena aku orangnya bukan takut sih, apa ya, lebih tepatnya tuh grogi sama deg-degan sih, itu kayak gitu rasanya. Aku jawabnya enggak dok. Terus si dokternya bilang udah dijelaskan prosedur buat biusnya dan operasinya. Aku otomatis jawab belum sama sekali, karena memang belum ada yang menjelaskan gitu ya. Nah, si dokter anestesinya cerita, bukan cerita sih, menjelaskan prosedur biusku. Kalau aku itu bakal dapat suntikan anestesi setengah badan di bagian punggung bawah ya. Di situ disuntikin, di situ obat biusnya. Lalu udah aku sudah sampai di tempat ruangan operasinya itu, aku dipindahin ke tempat tidur operasinya itu. Lalu aku dibius setengah badan. Walaupun dibius setengah badan, walaupun aku sadar setengah badanku yang di bagian dari perut ke atas, walaupun aku sadar, sumpah entah kenapa aku jadi ngelantur ketika mendapatkan bius itu. Aduh, sebenarnya saya malu ketika itu guys, karena dokter di situ yang mengoperasi diriku itu sebenarnya ngobrol dengan sesama rekan dokternya, tetapi aku yang menjawab dengan jawaban ngelantur, gila, ngelantur abis. Sebenarnya memalukan sih, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga orang dibius. Nah, rasanya ketika dioperasi itu memang sama sekali tidak berasa sakit karena dibius tadi itu ya. Sudah melakukan operasi, alhamdulillahnya operasinya lancar. Lalu aku dibawa ke ruangan pasca operasi untuk dilihat sementara gitu ya. Yaitu ketika aku keluar dari ruangan operasi itu, entah kenapa badanku menggigil sekali. Dan ternyata kalian tahu bahwa tubuhku ini tidak kuat dengan dingin, karena ruang operasi itu dingin sekali, bener-bener dingin kayak di kutub utara. kayak atau seperti kutub utara, padahal aku sama sekali belum pernah ke sana sih. Kutub utara. Lalu aku nunggu jemputan dari suster buat kembali ke bangsalku. Aku nunggu, akhirnya si susternya datang. Lalu ya aku kembali ke bangsalku. Lalu aku istirahat. Sebenarnya nggak istirahat sih, soalnya tuh bener-bener rame gitu. Maklum ya, pasien BPJS kan satu ruangan gitu besar, bareng-bareng sama pasien lainnya. Walaupun ada skat-skat buat nutupin gitu, nggak bisa istirahat sih sebenarnya. Ya udah, sambil menunggu obat biusnya habis. Nah, itu kira-kira jam 5 kalau nggak salah, itu ada suster nganterin makanku, bukan makan sih, minuman. Soalnya belum boleh, kalau orang habis kena anestesi kan selama 6 jam itu tidak boleh makan atau minum. Tapi entah kenapa ya, itu kan zaman sekarang. Kalau dulu sebelum ngeluarin gas itu belum boleh makan sama minum. Dan itu aku baru tahu, cuma nunggu 6 jam baru boleh makan sama minum. Aku itu malah nunggu aku sampai mengeluarkan gas, dan akhirnya aku nggak makan sama sekali. Aku minum susunya itu pada jam 10, itu sedikit aja, soalnya saking lemesnya, obat biusnya udah mulai hilang. Nggak ngasih sakit sih pas ketika obat biusnya hilang tuh nggak ngasih sakit, cuma rasanya cenat-cenut gitu, rasanya tuh cuma nyeri gitu, nyeri lah.
lemes juga, soalnya sama aja kan, satu hari belum ngisi makanan sama sekali. Ya udah, aku maksain diri buat minum sedikit itu susu kental manis bukan ya, susu putih, susu vanila, aku nggak tahu itu susu apa. Aku minum sedikit, akhirnya aku ada tenaga sedikit, tapi karena susunya itu aku telat buat makan, buat minumnya, yaitu hampir basi, jadinya aku nggak bisa ngabisin guys. Dan kebetulan sekali aku terima kasih banget sama temanku itu bawain susu sebelumnya. Akhirnya aku minum susu yang temanku belikan, lalu akhirnya aku bisa buang guys. Tapi masalahnya adalah aku satu harian itu setelah operasi tuh nggak bisa istirahat sama sekali karena aku jadi beseran. Ada yang tahu nggak beseran itu apa? Beseran itu tuh bolak-balik kamar mandi, kamar kecil buat buang air kecil. Nah kayak gitu sampai besoknya aku benar-benar bisa tidur gara-gara aku itu bolak-balik buang air kecil. Dan kebetulan aku nggak pakai kateter sama sekali, aku cuma pakai pispot. Untungnya ada ibuku membantu aku buat buang air kecil lah, terima kasih sekali my mom. Nah gitu. Terus pada hari Jumatnya aku minta pulang karena sesungguhnya yang membuat sakit itu adalah, maksudnya bagian part yang nggak enak ketika di rumah sakit itu adalah ketika aku mendapatkan suntikan anti nyeri. Padahal ini padahal ini suntikan anti nyeri ya guys. Tapi itu sakit sekali ketika dimasukin di selang infus. Itu sakit banget, bener-bener sakit. Aku nggak betah, terus aku minta pulang Jumatnya. Akhirnya aku dapat obat oral, obat yang diminum, bukan obat yang disuntik lagi untungnya ya. Yaitu Jumatnya aku pulang. Nah begitu kawan-kawan cerita atau pengalamanku pada saat usus buntu. Sebenarnya ya saranku sih kalau misalnya kalian menderita usus buntu, lebih baik cepat ditangani. Karena menurut aku pribadi, pengobatan tradisional itu sebenarnya ya, kalau ada orang yang berhasil sembuh karena pengobatan tradisional itu alhamdulillah sekali berarti ya. Bukan berarti aku mengejudge pengobatan tradisional itu nggak mandi, apa ya, maksudnya nggak mujarab. Tapi usus buntu itu tuh harus diambil karena ada pembusukan atau ada kotoran masuk di dalam usus buntu atau umbai cacingnya kalian. Jadi percuma walaupun pengobatan tradisional, karena itu dikonsumsi bukan diangkat gitu ya, karena sudah ada kotoran di dalam umbai cacing kita sebelumnya, jadinya ada bakterinya di situ. Nah saranku sih langsung datang ke dokter buat saran atau minta usul ke dokter langkah apa yang lebih baik yang kita lakukan buat bagi penderita usus buntu begitu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas waktu kalian. Bye.